Kajian Asmaul Husna kita malam hari ini akan membahas nama Allah As-Salam. Nama yang setiap hari pasti kita ucapkan atau zikirkan. Di antaranya zikir habis salat, Allahumma antas salam. Ketemu saudara kita pun kita mengucapkan salam. Jadi nama Allah As-Salam ini sangat-sangat layak untuk kita dalami, kita pahami, karena keseharian kita senantiasa mengucapkan nama As-Salam ini. Secara umum nama Allah As-Salam ini biasanya diterjemahkan dengan Maha Selamat, Maha Sejahtera. Ya. Sulit menemukan padanan terjemah yang pas untuk nama Allah As-Salam ini. Tetapi dia dari kata selamat, artinya maha selamat. Ada juga yang menerjemahkan maha sejahtera, karena yang sejahtera berarti selamat. Betul nggak nih? Oke. Di dalam Al-Quran nama Allah As-Salam sebagai Asmaul Husna hanya sekali disebut. Tapi kata salam yang bukan kaitannya dengan Asmaul Husna beberapa kali disebut. Misalkan dalam surat Yasin, salamun qaulan mir rabbir rahim, ada salam di situ, tapi itu bukan Asmaul Husna konteksnya. Misalkan berbicara tentang surga, surat Yunus ayat 25, surga juga disebut dengan Darus Salam, wallahu yad'u ila daris salam. Salam di situ tidak dalam konteks Asmaul Husna. Tetapi As-Salam yang ada kaitannya dengan Asmaul Husna dalam konteks Asmaul Husna hanya disebut sekali di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Dia, Al-Malik, Raja, Kudus yang sudah kita bahas, Maha Suci, As-Salam, Maha Selamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa makna salam secara bahasa? Secara bahasa salam artinya selamat dari kekurangan, selamat dari keburukan, selamat dari cacat. Nah, itu Assalam. Berarti kalau kita berkata Assalamualaikum, mudah-mudahan engkau dihindarkan dari keburukan, dari penyakit, dari bahaya, dari kekurangan. Ini secara bahasa seperti itu. Karena itulah mengapa surga itu disebut Darus Salam, karena di surga nggak ada kekurangan, Mbak. Hidup di surga nggak ada matinya. Usia di surga muda, nggak ada tuanya. Terus apa lagi? Nggak ada sakitnya, nggak ada sedih dan susahnya. Itu surga. Makanya kenapa surga itu adalah Darussalam. Wa adkhilnal jannata Darussalam, masukkan kami ke dalam surga, yaitu negeri keselamatan. Nah, karena negeri As-Salam itu hanya di surga, jangan mengharapkan keempat ini di dunia, Pak. Nggak akan ketemu. Di dunia nggak kepengen, nggak mau sakit, nggak akan ketemu, Pak. Karena kita bukan di negeri As-Salam. Nggak mau tua, maunya muda terus. Itu di surga, di dunia ini pasti tua. Contohnya yang sudah Kenapa Allah menjadikan dunia ini bukan negeri As-Salam? Kalau dunia ini Allah jadikan negeri As-Salam, serba sempurna, nggak ada kekurangan, maka niscaya kita tidak akan merindukan surga. Niscaya kita akan tertipu oleh dunia. Niscaya kita akan dilalaikan oleh dunia. Betul nggak? Wong penuh kekurangan ini saja masih pada betah kok di dunia. Bener nggak? Halo? Penuh dengan kekurangan, penuh berbagai macam musibah, tapi manusia begitu menempelnya dengan dunia. Jangankan yang muda, yang tua pun disuruh duluan nggak mau, masih betah.
Oke, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makna assalam secara bahasa. Apa makna assalam terkait dengan Asmaul Husna? Assalam terkait dengan Asmaul Husna adalah Allah yang maha selamat zatnya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Jadi yang selamat zatnya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Selamat dari apa? Dari kekurangan, dari cacat, selamat dari macam keburukan. Berarti apa ini? Karena Allah sangat sempurna, berarti seluruh yang terkait dengan Allah itu adalah kesempurnaan, gak ada kekurangan, Pak. Nanti kita akan, ini makna yang pertama ini, Pak, akan membuat semua kita malam hari ini insya Allah, kalau memahami yang pertama nanti saya jelaskan, akan senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Allah As-Salam berarti selamat. Apa yang selamat? Sifat Allah selamat dari kekurangan, dari kezaliman, dari keburukan. Allah As-Salam selamat perbuatan Allah. Dari apa? Dari ketidakadilan, dari kezaliman. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengaitkan nama Allah As-Salam ini dengan seluruh sifat-sifat Allah. Seluruh sifat Allah, Pak, tidak boleh lepas dari As-Salam ini. Contohnya, Allah Maha Hidup, harus dikaitkan dengan As-Salam, Pak. Kehidupan Allah selamat dari kematian. Kehidupan Allah selamat dari ngantuk. Makanya ketika Allah di ayat kursi berbicara tentang Maha Hidup, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, Maha Hidup. Terus kita bertanya, seperti apa hidupnya Allah? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia Maha Hidup, dan Maha Hidupnya Allah salam, selamat dari apa? Dari ngantuk dan apa, Pak? Tidur. Kenapa, Pak? Kenapa enggak disebut dari ngantuk dan kematian? Kalau ngantuk saja enggak, apalagi mati, Pak. Kalau tidur saja enggak, apalagi mati. Kenapa? Karena tidur itu saudara kematian, Pak. Maka tanda orang itu bakalan mati, dia butuh tidur, Pak. Betul kan? Makanya yang tidur di pengajian itu tanda bakalan iya. Yang nanti malam tidur, tanda ciri orang akan mati. Makanya di surga itu nggak ada tidur, Pak. Di surga itu nggak ada tidur. Penduduk surga nggak ada tidur, Pak. Karena tidur itu ciri orang lelah. Betul atau tidak nih? Makanya bersyukurlah yang lelah, yang capek, bersyukur. Karena tanpa lelah kita tidak akan menikmati tidur. Bersyukur kalau lapar, karena dengan lapar itulah kemudian nikmatnya makanan. Maka makanan yang terenak, Pak, bukan makanan orang kaya, tapi makanannya orang lapar. Kasur terempuk bukan kasurnya orang kaya, spring bed yang bermerek, tapi kasur terempuk adalah bagi orang yang ngantuk. Betul atau tidak nih? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di neraka ada tidur nggak? Nggak ada. Karena kalau sempat tidur berarti sempat dia libur siksaannya. Makanya tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup, tidak mati. Disebut hidup, orang disiksa melulu kagak pantas disebut hidup. Disebut mati, kalau mati dia nggak merasakan siksaan. Kenapa di akhirat nggak ada tidur? Karena, Pak, karena dia adalah negeri keabadian. Kenapa di dunia ini ada tidur? Karena dunia ini fana. Dan kenapa Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur?
Karena dia sempurna kehidupannya. Sudah nyambung ya? Jadi seluruh nama Allah harus dikaitkan dengan As-Salam. Tadi Al-Hayyu, selamat Allah dari ngantuk dan dari tidur. Al-Qayyum, apa arti Al-Qayyum? Maha memelihara. Allah itu kalau memelihara, maha selamat dia dari ngantuk dan dari tidur. Kenapa? Karena ibu kita memelihara kita nggak? Ibu kita memelihara kita nggak? Tapi ada tidurnya nggak? Bahkan ada seorang ibu yang menetai anaknya, ibunya tertidur, kemudian anaknya ini apa? Bukan nangis, ketindih anaknya dan mati. Itu betul atau tidak? Kenapa? Karena ibu sebagai sosok yang sangat penyayang, pemeliharaannya disentuh oleh ngantuk dan disentuh oleh tidur. Saat dia ngantuk dan saat dia tidur, maka lalailah dia dari pemeliharaan anaknya. Tapi Allah, dia Al-Qayyum, As-Salam, selamat dia dari ngantuk dan tidur. Maka Pak, seluruh sifat-sifat Allah, seluruh nama-nama Allah tidak boleh dipisahkan dari As-Salam. Ya, seluruh nama Allah, seluruh Asmaul Husna tidak boleh dipisahkan dari As-Salam, karena seluruh sifat Allah itu harus selamat dari sifat yang mengurangi kesempurnaannya. Sudah nyambung ya? Oke. Coba saya cek lagi contoh yang agak lebih bisa kita rasakan. Allah memiliki sifat maha berkehendak. Setuju? Setuju nggak nih? Setuju. Kehendak Allah selamat dari sesuatu yang tidak mengandung hikmah dan kemaslahatan. Ini berarti seluruh kehendak Allah mengandung hikmah, mengandung maslahat. Berarti seluruh ketetapan Allah dan takdir Allah itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena kehendak Allah selamat dari segala macam keburukan. Nah, sampai di sini ini poin pentingnya. Berarti apa yang datang dari Allah ada yang buruk nggak? Halo? Ada yang keburukan nggak yang datang dari Allah? Ada nggak? Nggak ada. Oke. Kalau orang yang tadinya kaya kemudian dikehendaki oleh Allah menjadi miskin, itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Makanya mengaji Asmaul Husna itu secara teori gampang, Pak. Tetapi meyakini Asmaul Husna itu yang susah. Semua sehat di sini? Berarti Allah baik nggak? Seandainya kita diambil kesehatan kita, Allah baik nggak? Kalau kita memahami As-Salam, maka kita mengatakan seluruh perbuatan Allah untuk saya, seluruh yang Allah lakukan untuk saya, salam, nggak ada yang buruk, karena dia salam, selamat perbuatannya, ketentuannya, takdirnya, kehendaknya untuk saya, salam, keselamatan, nggak ada keburukan. Tapi pertanyaannya adalah, di dunia ini ada keburukan nggak? Ada keburukan nggak? Katanya Allah As-Salam. Nah, ada orang miskin? Ada. Ada orang yang meninggal anak-anaknya? Ada. Ada orang yang rumahnya kebakaran? Ada. Ada orang yang di PHK? Katanya Allah As-Salam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengarkan ini. Keburukan mutlak itu tidak ada untuk Allah, tetapi keburukan yang ditugaskan untuk memperbaiki itu yang ada. Saya ulang lagi ya. Keburukan mutlak itu begini, Pak.
Saya ngambil pisau lalu melukai orang, tujuannya untuk melukai orang, itu berarti keburukan mutlak. Keburukan menjadi tujuan. Tetapi keburukan yang menjadi tujuan bagi Allah nggak ada. Keburukan yang ditugasi oleh Allah untuk menyelamatkan, untuk memperbaiki, itu yang ada pada Allah. Tapi keburukan mutlak nggak ada. Tapi keburukan yang Allah tugaskan dia untuk memperbaiki kita, itu ada. Saya mungkin pernah mencontohkan dokter bedah pakai pisau, begal dengan pakai pisau, sama-sama melukai nggak? Tapi begal melukai untuk satu keburukan, betul nggak? Dokter bedah melukai untuk kesembuhan. Berarti kalau kita mengalami keburukan-keburukan itu adalah obat pahit untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang ada pada kita. Penyakit sombong, penyakit lalai, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit ghibah. Begitu banyak penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita ini. Karena ada penyakit itulah maka Allah datangkan keburukan, bukan untuk mencelakai, keburukan bukan untuk melukai, tetapi keburukan untuk mengobati orang ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak nggak orang yang kemudian musibah itu menjadi jalan kembali kepada Allah? Ada nggak? Banyak. Berarti keburukan mutlak nggak ada. Tapi keburukan yang diberi tugas untuk memperbaiki kita, itu yang ada.